Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Khairul Qurban Mudasyah dengan NIM 190510079, mahasiswa Universitas Malikus Saleh. Baik, dengan video ini saya ingin memaparkan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Arif Rahman selaku dosen mata kuliah Hukum Jaminan. Topik kali ini saya akan membahas tentang hipotek pesawat udara. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang penerbangan, terhadap hipotek pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini berlaku ketentuan-ketentuan hipotek dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Ketentuan dalam pasal ini tidak menutup pembebanan pesawat terbang dan helikopter dengan hak jaminan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada pengertian pesawat udara. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, pesawat udara adalah suatu mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat reaksi terbang, tetapi bukan karena reaksi terbang terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Definisi tersebut mengandung pengertian setiap jenis kendaraan udara bentuk dan jenis apapun termasuknya di dalamnya yaitu helikopter. Pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan di Indonesia. Setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran. Kemudian ada objek hipotek yang bisa dihipotekkan sebagai agunan adalah pesawat udara sipil. Termasuk dalam pengertian pesawat udara meliputi kerangka pesawat udara, mesin, baling-baling, peralatan komunikasi, dan semua perlengkapan yang bertujuan untuk digunakan dalam pesawat udara tersebut, terlepas apakah dipasang atau untuk sementara dilepaskan dari pesawat. Kemudian pesawat udara yang dimaksud adalah pesawat terbang sipil atau helikopter tanpa memperhatikan besar kecilnya maupun harga pesawat terbang atau helikopter yang dapat terbang dan dioperasikan dapat dibuktikan dengan sertifikat kelayakan udara yang masih berlaku. Kemudian ada subjek hukum yang dapat menjadi penerima hipotek sebagai kreditur pesawat udara adalah yang pertama ada warga negara Indonesia, yang kedua ada warga negara asing, yang ketiga Badan Hukum Indonesia, yang keempat Badan Hukum Asing mempunyai perwakilan di Indonesia. Pada pasal 3 ayat 2 mengatur bahwa WNA atau Badan Hukum Asing yang memiliki pesawat udara dan telah didaftarkan sehingga mempunyai tanda kebangsaan Indonesia tidak dapat memberi hipotek pesawat udara. Bagaimana pembebanannya? Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan menjelaskan mengenai pesawat udara yang dapat didaftarkan di Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdaftar di negara lain. Yang kedua, dimiliki oleh WNI atau dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia. Yang ketiga, dimiliki oleh WNA atau Badan Hukum Asing dan dioperasikan oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia untuk jangka waktu pemakaian minimal 2 tahun secara terus-menerus berdasarkan suatu perjanjian. Yang keempat, dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah dan pesawat udara tersebut tidak dipergunakan untuk misi penegak hukum. Yang kelima, dimiliki oleh WNA atau Badan Hukum Asing yang pesawatnya udaranya dikuasai oleh Badan Hukum Indonesia berdasarkan suatu perjanjian yang tunduk pada hukum yang disepakati para pihak untuk kegiatan penyimpangan dan perdagangan. Kemudian pendaftaran pesawat udara dalam pasal 25 diajukan oleh pemilik atau yang diberi kuasa dengan persyaratan. Yang pertama, menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan pesawat udara. Yang kedua, menunjukkan bukti penghapusan pendaftaran atau tidak didaftarkan di negara lain. Yang ketiga, memenuhi ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara yang ditetapkan oleh menteri. Yang keempat, bukti asuransi pesawat. Yang kelima, bukti terpenuhinya persyaratan atau enggakadaan pesawat udara. Kemudian ada sanksi pengalihan dan eksekusi. Sanksi: apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya, maka pedagang hipotek yang pertama mencantumkan Beding van Egmantech Verkoop berhak untuk menjual sendiri jaminan tersebut dengan memberikan pertanggungjawaban kepada debitur, dan ini diatur dalam bab 5 pasal 17 rancangan pemerintah tentang pencatatan atau rekordasi hipotek pesawat udara. Kemudian ada pengalihan sesuai dengan pasal 18 rancangan pemerintah tentang pencatatan hipotek pesawat udara, maka kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana hipotek didaftarkan untuk melakukan penyitaan secara
konservatoire. Kemudian syaratnya dengan mencantumkan nama dan alamat kreditur, nama dan alamat debitur, penjelasan singkat mengenai piutang dan jumlah piutang, penjelasan singkat mengenai pesawat udara dan bukti bahwa pesawat udara dimiliki oleh debitur. Yang terakhir, tempat di mana pesawat udara berada. Eksekusi dapat dilaksanakan setelah mendarat izin ketua pengadilan negeri. Kemudian pelelangan akan dilakukan oleh jurusita sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata Indonesia pada pasal 109. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.